Ini adalah soal tryout kalian kemarin nomor 21. Benar atau tidak? Ayo, kemarin tryoutnya nomor 21 seperti ini. Soalnya. Lupa? Tahu. Coba dijawab. Urutan peredaran darah kaya CO2 yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa? Baru 50-an kok. Yang baru bergabung, silahkan mengikuti. Coba dilihat. Urutan peredaran darah kaya CO2. CO2 itu apa? Karbon dioksida. Betul, karbon dioksida ini yang kaya, yang banyak mengandung karbon dioksida. Ada di nomor berapa? Ada di nomor berapa kira-kira? C. Ya? C. Kita lihat ya, ada yang jawab C. Peredaran darah yang kaya karbon dioksida itu adalah darah yang asalnya dari seluruh tubuh. Nah, tadi ada yang bilang kalau bagian atas itu adalah paru-paru, ada yang tadi bilang bagian atas itu adalah yang seluruh tubuh. Kita cek ini, coba dilihat gambarnya, kalian harus teliti ya gambarnya ini. Karena gambar ini berbeda dengan gambar yang tadi. Coba dilihat. Kalau tadi di bagian sini, tengah itu adalah jantung. Di atas adalah paru-paru. Bagian bawah sendiri adalah seluruh tubuh. Sedangkan gambar satunya ini, jantungnya itu memang ada di tengah. Di atasnya itu adalah paru-paru, dan paling atas dengan paling bawah itu sama, artinya seluruh tubuh. Gitu. Jadi seluruh tubuhnya bagian atas dan seluruh tubuh bagian bawah. Gitu. Jangan sampai keliru ya. Jadi kalian harus cermat mengamati gambar apakah gambarnya model 1 atau model 2. Lalu kita lanjutkan lagi. Darah kaya karbon dioksida. Lihat di sini, darah kaya karbon dioksida adalah darah yang asalnya dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kalau dari seluruh tubuh itu dari sini, ini seluruh tubuh, juga seluruh tubuh menuju ke jantung. Berarti saja ini nomor 7 ini. Nomor 7 ini adalah darah kaya karbon dioksida. 7 kemudian menuju ke nomor 1 yang tadi dibilangnya serambi, kemudian turun ke bagian nomor 4 yaitu bilik, kemudian masuk ke nomor 8. Nah, menuju ke paru-paru. Jadi memang betul jawabannya adalah 7, 1, 4, dan 8. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Kalau mau bertanya bisa lewat chat, bisa. Kemudian kalau malu bilang ya, bisa lewat chat. Ataupun langsung kalau mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada bisa lanjut lagi. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Ada padi, belalang, ayam, ular, elang. Kira-kira kata kuncinya adalah ini. Elang. Elang berperan sebagai apa? Konsumen 3 dan konsumen 4. Oke. Konsumen itu dihitung dari yang konsumen pertama yang mana? Belalang. Lalang. Belalang ya. Ini konsumen 1. Konsumen 2? Ayam. Ya. Betul. Ini konsumen 2. Sedangkan konsumen 3? Ular. 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 Hanya ular saja? Ular dan elang. Ular Iya. sama elang. Ini konsumen 3. Elang juga konsumen 3. Apakah elang itu hanya konsumen 3 saja? Enggak. Konsumen berapa lagi? Konsumen 4. Ya, Konsumen betul. 4. Konsumen 4. Konsumen itu yang menghasilkan makanan atau yang mendapatkan makanan?
Mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan. makanan. Kalau yang menghasilkan makanan itu namanya apa? Produsen. Ya, betul. Ini adalah produsen. Oke. Jadi konsumen 3 dihitung dari 1, 2, 3. Langsung panahnya ke sini. Tapi kalau 4 berarti 1, 2 melewati. Ular dulu, 3, dan akhirnya ke 4. Udah ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Enggak. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Nah, bagian apa ini? Materi tentang apa ini? Organ pernapasan. Organ pernapasan. Oke, ada paru-paru. Kalau hanya bilang paru-paru saja, nggak benar, karena ini semuanya termasuk pada organ pernapasan. Yang nomor 1 namanya apa? Hidung. Betul. Nomor 2. Trakea. Nomor 3-nya nggak kelihatan ya di sini ya. Oke, nomor 3, 4, kemudian 5 ya. Di sini ditanyakan bahwa berikut bukan merupakan, bukan, ada kata bukan. Ini harus dikasih garis tebal begitu. Yang bukan merupakan fungsi bagian pada nomor 1. Bukan merupakan fungsi dari hidung. Yang mana kira-kira? B. Pertukaran udara. O2. Yang pertukaran O2. O2 itu apa? B. O2 itu apa? Oksigen. CO2 apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke, pertukaran udara O2 dan CO2 itu terjadi di mana? Di alveolus. Alveolus itu ada di mana sih? Di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru. Bentuknya seperti apa? Bunder-bunder. Bulat kecil. Bulat-bulat kecil, kayak anggur ya. Jadi itu adalah alveolus yang berfungsi sebagai pertukaran O2 dan CO2. Di sini tadi pertanyaannya bukan fungsi dari hidung. Jadi yang B itu dari alveolus, bukan fungsi dari hidung. Sedangkan fungsi dari hidung itu adalah yang A, menghubungkan udara yang masuk, kemudian dia juga tempat keluar masuknya oksigen, dan juga tempat menyaring kotoran. Termasuk juga untuk kelembaban ya. Jadi udara yang masuk itu diatur kelembabannya itu di nomor 1. Di nomor 2 ini ada bulu-bulu halus, namanya apa nih? Apa? Ayo, ada yang tahu? Trakea. Trakea. Nomor 2 ini namanya trakea. Tetapi di sini di pinggir-pinggirnya ini ada bulu-bulu halus. Biar kita mengantisipasi tidak ada makanan yang masuk ke paru-paru seperti itu. Tidak ada udara kotor lagi yang masuk ke paru-paru. Di sini ada yang namanya silia. Silia itu adalah bulu-bulu halus. Jadi kalau kalian makan lewat mulut, itu tidak boleh sambil berbicara. Kenapa? Kalau sambil berbicara, di sini nanti katupnya akan membuka. Nasinya malah masuk. Kadang juga minum sambil berbicara itu nanti airnya juga bisa masuk. Pernah tersedak? Nah, Rasanya sakit apa enggak? Rasanya sakit. Enggak tahu. Enggak tahu. Sedak itu karena ada benda asing, entah itu makanan, entah itu minuman, itu mau masuk ke sini. Tetapi karena ada silia, ada bulu-bulu halus, itu dikeluarkan lagi. Jadi ditolak. Akhirnya nanti kalian menjadi tersedak. Nanti airnya kadang lewatnya lewat hidung, ada nasi lewat hidung, seperti itu kalau tersedak. Nah, itu gara-gara itu. Ini membantu agar ketika ada benda asing yang mau masuk, itu ditolak. Ya. Fungsi dari
Ya, tadi jawabannya jadinya yang B. Oke. Lanjut lagi. Perhatikan gambar ini. Gambarnya kurang besar apa enggak? Enggak. Kali lagi. Nah, ini. Perhatikan gambar tersebut. Fungsi organ pernafasan yang ditunjukkan huruf X. Di sini, di bagian percabangan. Nama percabangannya apa ini namanya? Bronkiolus. Apa namanya? Pas di percabangan ini. Bronkiolus. Kalau di sini, bronchus. Iya benar. Bronchus. Nanti yang kecil itu baru nanti bronkiolus gitu ya. Oke. Kemudian nanti ada bulatan-bulatan kecil baru itu namanya alveolus. Fungsinya untuk apa ini yang bertanda X? Menyalurkan udara. Menyalurkan udara. Menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkiolus. Menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkiolus. Begitu. Jadi anak percabangannya di sini namanya adalah bronkiolus. Ya. Kalau yang mengatur kelembapan suhu udara yang masuk, fungsi dari apa itu? Enggak hidung. Hidung. Kalau menyaring udara kotor yang lolos dari Trachea. rambut hidung, apa ini? Trachea. Iya, tadi ada trakea, ada silia itu ya. Ini jadi ini adalah trakea. Lebih tepatnya di bagian silianya. Kemudian ini tadi adalah hidung. Sedangkan yang tempat pertukaran karbon dioksida namanya apa? Alveolus. Iya, alveolus. Ini berkali-kali ditanyakan, berarti kalian harus paham dan harus hafal. Kalau itu namanya adalah alveolus. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada, lanjut lagi. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di bawah ini adalah apa itu? Baterai dan Listrik menjadi magnet, bukan? listrik menjadi magnet. Ya, di sini ada baterai. Kemudian di sini ini apa ini? Apa kira-kira? Bisa besi, bisa juga baja. Kemudian yang kuning-kuning ini apa ini? Yang kuning-kuning ini? Tembaga. Iya, kawat ya, kawat tembaga. Oke. Nah, kemudian ini dihubungkan, kemudian kira-kira jawabannya apa tadi? Listrik menjadi magnet. Iya, listrik menjadi magnet. Kok bisa listrik menjadi magnet? Tandanya apa di gambar ini? Kok bisa menjadi magnet? Buktinya apa? Ada yang tahu buktinya apa? Lihat ini. Ini klip paper clip kecil ini yang tadinya itu tidak menempel itu bisa jadi menempel. Nah, itu adalah tanda bahwa bagian yang bersih atau baja setelah dialiri arus listrik dari baterai itu menjadi bermuatan. Kemudian nanti dia bisa menjadi magnet. Oke, di sini menjadi magnet, akhirnya nanti dia bisa membuat menempel. Gitu. Kalau listrik menjadi gerak, contohnya apa? Kipas. Kipas angin. Oke. Kipas angin. Kipas angin. Kemudian kalau listrik menjadi panas? Setrika. Solder. Oke, selain setrika, Jikom. apa? Jikom. Magicom, komposisi, solder juga bisa. Kalau panas menjadi listrik, apa namanya? Surya. Panel surya. Surya. Betul, panel surya. Ini bisa panel surya. Bisa juga geotermal itu juga bisa. Oke ya. Gampang ya ini ya.
Kalau gampang kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, langsung bertanya. Ini Atta Rashid Rizky, ini raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, ada ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah soal tryout kalian nomor 40 kemarin. Perhatikan gambar berikut. Pembuatan secara urut seperti pada gambar itu kira-kira Induksi elektromagnet, gosokan, dan induksi. betul sekali. Nah, Jadi Kamu di jawab. sini Ya udah. ada induksi. Induksi itu apa? Induksi itu di sini seperti ini. Jadi ini antara magnet kemudian dengan besi ataupun baja. Begitu. Ini didekatkan. Induksi itu didekatkan, kemudian akhirnya nanti kalau ini magnet ya, ini magnet, beratnya kasih tanda M, sedangkan ini besi atau baja, beratnya kasih tanda B. Jika didekatkan, maka ini lama-kelamaan besi atau baja ini akan menjadi magnet. Sehingga kalau di sini ada paku-paku kecil, itu maka nanti akan menempel. Itu namanya induksi. Kemudian yang kedua, ini seperti yang gambar tadi. Yang gambar tadi adalah elektromagnet. Kenapa dinamakan elektromagnet? Elektro itu dari kata listrik ya, elektro, begitu berhubungan dengan listrik. Jadi ini sumbernya adalah dari batu baterai dijadikan listrik, itu menjadi listrik ya, energi kimia menjadi energi listrik begitu. Kemudian lama-kelamaan karena di sini ada besi maka akan menjadi magnet. Dan berikutnya, nah apa bedanya nomor 1 dengan nomor 3? Dilihat di sini nomor 3 ini ada magnet. Jadi di sini adalah magnet. Ada magnet dan ada logam. Logamnya itu besi ataupun baja gitu ya. Itu digosokkan. Kalau kalian lihat di sini, cara ini ada tanda panahnya. Tanda panah ke sana. Artinya itu adalah digosokkan. Digosokkan searah. Gitu. Kenapa tidak bolak-balik? Karena cara membuat magnet itu boleh bolak-balik. Kalau membuat magnet itu dengan searah, biar partikelnya yang ada di dalamnya itu teratur. Ini digosokkan. Ini biasanya ada, ini adalah magnetnya, kemudian ini logamnya, gitu ya, atau besinya. Ini digosokkan begitu secara teratur, terus menerus lama-lama nanti akan menjadi magnet. Ini adalah gosokkan. Lanjutnya, kalau kalian lihat ini gambarnya nggak begitu kelihatan ya, tetapi ini sebenarnya induksi. Induksi. Tahu dari mana? Karena ini ada paku-paku kecil. Ini paku-paku kecil, ini menempel. Jadi di sini ada magnet. Ini tulisannya magnet ini. Magnet. Kemudian ini ada paku besar. Paku besar ditempelkan di magnet, begitu. Lama-kelamaan paku besar ini bisa menarik paku-paku kecil. Ini namanya juga induksi. Jadi jawaban yang benar adalah C, elektromagnet, kemudian gosokan, dan Induksi. bisa paham? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Wah, ini siapa ini yang jemping ini? Perhatikan gambar di bawah ini. Sepeda motor yang melaju kencang tiba-tiba berhenti ketika peristiwa di atas itu, pada gambar di atas, terjadi akibat pengaruh apa? Kayak gesek. Kayak Gaya gesek. Ini pinter-pinter semua ini. Ini kayak gesek. gaya gesekan. Iya. Nah, kalau gaya pegas contohnya apa?
Narik panah. Menarik ketapel. Betul. Menarik ketapel ataupun karet juga boleh, karet gelang itu, ataupun busur panah itu untuk panah itu ya. Pada busur panahnya itu termasuk gaya pegas. Kalau gaya magnet, contohnya apa? Ayo yang punya dusgrip yang ada magnetnya ada kan? Kayak pedas, Bu. Enggak Bu. Nah, kalau enggak, ini kayak sarung HP ini, seperti ini. Sarung HP ini juga sama. Ini juga ada yang ada magnetnya, gitu ya. Yang nah, ini juga ada magnetnya. Nah, kemudian kalau gaya gravitasi, contohnya apa? Jatuh tadi pohonnya. Buah Jatuh. Nah, seperti orang ini, kalau Buah dia jatuh. diem aja, lama-kelamaan dia nggak menyandarkan kakinya di tanah, lama-kelamaan dia jatuh. Jatuhnya itu karena gaya gravitasi. Ibu mate. Oke, bisa paham ya? Kalau paham, Paham. dilanjutkan. Nah, kalau yang tadi bilang ini busur panah, nah ini beneran ini soalnya di tryout kemarin. Nah, ini ada Sri Kandi atau Rama atau siapa ini yang menarik panah ini? Hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar tersebut adalah apa kira-kira? Semakin kuat tali busur panah ditarik, maka laju anak panah semakin cepat dan jarak tembak semakin jauh. Betul sekali, pinter ya. Jadi jawabannya A. Kalau ini Nggak pakai suara, tapi keluar. pasti kalian paham ya di sini. Nah, kalau yang kemarin sempat salah, nah berarti kurang teliti bacanya. Ini bisa dilogika juga. Kira-kira kalau ditarik kencang, kira-kira jauh atau dekat ya, gitu. Nah, ini semakin cepat tali busurnya ditarik, jadi ini semakin ke belakang, gitu. Jangan sampai putus ya tapinya. Maka laju anak panah semakin cepat. Lajunya akan semakin cepat dan jaraknya juga akan semakin jauh. Kalau seperti ini pasti paham ya. Begitu juga kalau kalian jepret. Nah, bahasa Jawanya jepret. Nah, menarik karet gelang semakin ke belakang, semakin tarikannya kencang seperti itu, semakin kuat, maka nanti dia juga akan semakin jauh. Saya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya ya. Lanjut. Perhatikan gambar tata surya berikut. Nah, sebelum memperhatikan itu Bu Ratna mau tanya, nomor 1 itu namanya apa? Planet apa itu? Merkurius, ya betul. Merkurius, Bu. Merkurius. Nomor 2 apa? Venus. Venus. Nomor 3 apa? Bumi. Bumi. Jangan sampai nggak tahu ya di tempat kita berada. Harus tahu kalau nomor 3 itu bumi. Nomor 4. Mars. Nomor 5. Jupiter. Nah, kalau yang punya Jupiter itu jangan-jangan terinspirasi dari nama planet ya. Nomor 6. Saturnus. Nomor 7. Uranus. Nomor 8. Neptunus. Dulu ada yang namanya planet Pluto. Kenapa kok sekarang nggak ada? Pluto. Karena ukurannya terlalu kecil ya. Yang berdengar
Mute. Ada salah satu mute. Mute-nya. Oke, sudah ya. Oke. Itu mungkin ada HP yang saling berdekatan ataupun televisi dengan HP begitu jadinya berdekatan. Oke, lanjut lagi. Ciri-ciri planet tampak terang, kemudian ini paling dekat dengan bumi, paling dekat loh. Kalau paling dekat itu berarti kalian bisa tahu bahwa itu antara nomor 2 Venus, Venus. Merkurius, di sini clue-nya itu adalah bercahaya terang, Venus. paling dekat disebut dengan bintang timur. Kayaknya punya kita deh. Nah, kalau seperti ini berarti yang paling dekat itu kalau berpikir yang paling dekat dengan 3 itu adalah Merkurius. 4. Tapi karena di sini itu dibilangnya bercahaya terang, maka nggak mungkin nomor 4. Nomor 2. Nomor 2 itu adalah yang Venus. Kemarin ada yang masih salah, apa? Kemarin mengerjakan soal ini masih salah, kita diperbaiki lagi. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ya, lanjut Tidak, lagi. Bu. Berikutnya, apabila kedudukan bulan seperti pada gambar, peristiwa yang terjadi kira-kira apa ini? Dana bulan sebagian. Dana bulan sebagian. Oke, kita lihat ya di sini. sebagian. Ini ada penumbra, ada umbra. Di sini juga penumbra sama seperti itu. Karena posisinya yang di tengah itu adalah bumi. Jadi kalau ada matahari dan ada bumi, ada bulan, ini ada bumi, ada matahari, maka ini nanti akan menyebabkan terjadinya gerhana Dan bulan. Sebagian. Tapi kalau misalnya gini. Kalau misalnya ada matahari, ada bulan, kemudian ada bumi, kira-kira ini gerhana apa ini? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Tuh. Kalau yang seperti pada soal ini jadinya ini adalah gerhana bulan. Tetapi total atau sebagian? Sebagian. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang total yang bagaimana? Yang seperti pada gambarnya. Karena ini. Umbra. Iya, jatuhnya di bagian umbra. Jadi kalau jatuhnya di penumbra ataupun setengah seperti ini, maka ini adalah sebagian. Tapi kalau jatuhnya di umbra semuanya, maka akan menjadi gerhana bulan total. Iya, televisi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Alhamdulillah. Bisa, Bu. Oke, lanjut lagi. Belum nih masih. Belahan bumi selatan pada waktu tertentu mengalami siang lebih lama dibandingkan dengan malamnya. Itu dampak dari apa? rotasi bukan. Revolusi bumi. Oh, Ada yang bilang rotasi, ada yang revolusi. Yang mana kira-kira? revolusi rotasi bumi. bukan. Revolusi bumi. Revolusi bumi. Revolusi. Aduh. Kenapa kok revolusi? Kalau rotasi, dampak dari rotasi. Yang pertama, gerak.
Harian atau tahunan matahari? Kalau Harian rotasi? matahari. Harian. Kemudian apa lagi? Dampak dari rotasi bumi ya. Pergantian siang dan malam. Betul. Pergantian siang dan malam. Kemudian nomor 3 apa lagi? Pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin. Pembelok arah angin. Kemudian perbedaan apa? Pemepatan bumi di daerah kutub. Nah, ini termasuk ada pemampatan bumi. Bumi di daerah kutub. Oke, di daerah kutub. Kutub. Kutub bumi ada kutub apa dan kutub apa? Kutub utara dan selatan. Utara. Kalau yang nomor 4 ini perbedaan apa? Namanya siang dan malam. Perbedaan waktu. Malam. Iya, waktu. Jadinya perbedaan waktu ini, misalkan kita dengan yang ada di Kalimantan, itu berbeda waktunya. Dengan yang ada di Irian, itu perbedaan waktunya 2 jam. Nah, seperti itu karena akibat dari rotasi bumi. Ada yang tahu rotasi bumi itu seberapa lama? Seberapa? Ada yang jawab tadi? 24 jam. Betul, 24 jam. Sebenarnya nggak bulat ya, ini 23 jam, 56 menit, begitu, dan 1000 berapa detik, begitu, tapi dibulatkan menjadi 24 jam. 24 jam. Itu rotasi bumi. Sekarang kalau revolusi bumi. Apa dampaknya? Pergantian Pertama. musim. Gerak semu tahunan matahari. Diingat ya, kalau rotasi itu gerak semu harian. Gerak semu harian itu maksudnya seperti apa? Kita melihat kalau matahari itu terbit dari mana? Timur. Tenggelam di Barat. barat. Padahal yang bergerak itu mataharinya atau buminya? Buminya. Jadi bumi itu berotasi dari barat ke timur. Tuh, jadi ini bumi itu bergerak dari barat ke timur seperti itu. Tapi seolah-olah ada matahari yang bergerak dari timur ke barat. Itu namanya gerak semu harian. Ini kalau revolusi bukan harian lagi, tapi gerak semu tahunan matahari. Jadi seolah-olah matahari kadang-kadang ada di sebelah utara, kadang-kadang ada di sebelah selatan. Nah, itu dampak dari revolusi. Yang kedua, Pergantian musim. pergantian musim. Di Indonesia ada berapa musim? 2. Dua. Sekarang kita itu musim apa ini? Musim hujan, penghujan. Nah, kalau musim Di Jakarta hujan antara panas. musim kemarau kapan? Kapan-kapan? Ya, kapan-kapan. Apa yang Kayak lagunya lalu? Cosmos dong. 1 abad lagi. 1 abad lagi. Wow. Lagi, Bu. Bertanda terus, weh. Oktober sampai dengan Maret itu adalah Tahu loh. Musim apa? hujan. Musim hujan. Sedangkan April sampai dengan September itu adalah musim Kemarau. oh, ya. Tapi kok kadang-kadang hujannya itu enggak Oktober, sudah Oktober kok belum hujan. Itu karena pengaruh pada cuacanya. Ya. Ada lagi untuk revolusi bumi apa?
Nomor 3. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Lamanya siang dan ini adalah hal-hal dampak dari rotasi dan revolusi yang sering muncul di soal. Jadi kalian harus paham, harus bisa mengerti. Jangan cuma dihafalkan. Kalau dihafalkan nanti bisa lupa. Tapi kalau dipahami, dimengerti, nanti insya Allah akan teringat terus. Tadi jawabannya adalah revolusi bumi karena berkaitan dengan lebih lama. Lebih lama ini mengandung arti bahwa dia di nomor 3.3 perbedaan lamanya siang dan malam. Mengerti ya? Ngerti. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di soal ini. Berdasarkan gambar tersebut, planet yang ditunjukkan nomor 2. Tadi kita sudah melihat bahwa nomor 2 itu apa kira-kira ya? Uranus. Uranus, Nomor Uranus, 4, Jupiter, Jupiter, bumi. Jupiter, kemudian nomor 6, bumi, bumi. Nomor 8, Merkurius, ya. Jadi kalian harus teliti ya. Kelihatannya gampang sekali di sini. Kelihatannya gampang sekali, tapi kalau nggak hati-hati nanti takutnya di sini nomor 1 dikira Merkurius. Padahal lihat ini ada cincinnya. Jadi ini dari belakang ini. Kalau Merkurius justru ada di bagian depan sendiri. Kenapa teman-temanku nelpon aku terus ya Allah? Ini belum dengar. Merkurius. Kemudian di sini ada bumi. Kemudian di sini ada Jupiter. Jupiter, Kemudian kalau belakang sendiri ataupun yang di sini apa? Yang cat sudah. Yang terakhir Merkurius. yang nomor 2 ini? Iya, Uranus. Ini Neptunus. Alhamdulillah 7A 7B 7C. Mana jam Paham ya? ya. Oke. paham Bu? Ada yang mau ditanyakan? Chef Al. Tidak, Yang ini gampang sekali asalkan kalian itu teliti. Kalau nggak teliti nanti pasti kejebak di bagian menghitungnya dari depan ke belakang. Gak Ini tahu, aku gak paham. lanjut lagi. Casnya Buki. Gambar apa ini? Organ pencernaan. Pencernaan. organ pencerna, Organ pencernaan di sini perhatikan gambar alat pencernaan di samping. Enzim beserta fungsi yang dihasilkan oleh alat pencernaan yang ditunjuk oleh nomor 1. Nomor 1 namanya apa? Lambung. Betul sekali. Namanya adalah lambung. Di lambung ada enzim apa saja? Oh ya, aku pernah Ada B, R, A. B-nya itu adalah pepsin, Pepsin. R-nya adalah renileni. Nya adalah amilase, salah, bukan amilase. Ambon. Oke. Oh, di Bentar ya.
Bisa dikecilkan suaranya yang tertawa. Yang tertawa. Sakitnya kupingku ya Allah. Oke, ngomong guys. Oke, angkat say. Yang tertawa berarti Tolong di mute. Oh, Alden juga ngomong ternyata. Listrik, boy. ya. Oke. Lanjutkan lagi. Kenapa Bu Ratna tulis pankreas atau usus? Karena ini dua-duanya masuk ke sini enzimnya. Ada buku yang menuliskan pankreas, ada buku juga yang menuliskan usus. Akhirnya Aldebaran bagian dulu ya. Itu Aldebaran itu apa itu? Ada yang berbicara. Oke, kita lanjutkan. Di pankreas ada enzim apa ini? Amilase. Ada A, L, T. Kalau tadi pra, sekarang ALT. ALT itu adalah amilase, Ase. Lipase. lipase, terus Tripsin. tripsin. Oke. Kalau pepsin mengubah apa menjadi apa? Mengubah protein menjadi pepton. Ya, protein menjadi pepton. Sedangkan renin mengendapkan protein susu menjadi Kasein. protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida fungsinya ada dua, yang Mengasamkan makanan. membunuh kuman Kuman. dan mengasamkan. Asamkan makanan. Oke. Kalau ada yang pernah muntah-muntah dan rasanya asam, berarti makanan itu sudah sampai ke lambung dan keluar lagi, makanya rasanya jadi asam. Kok gitu ya? Sudah bercampur dengan asam klorida. Amilase fungsinya untuk apa ini? Mengubah apa menjadi apa? Mengubah karbohidrat menjadi gula. Iya, karbohidrat ataupun juga zat tepung ya, menjadi zat gula atau glukosa. Kalau lipase, Mengubah lemak menjadi lemak. lemak. Jadi asam lemak. lemak menjadi Gliserol. asam Lemak. lemak dan Gliserol. gliserol. Sedangkan tripsin, hampir tripsin. Mencerna protein jadi asam amino. Iya, hampir sama seperti pepsin, fungsinya untuk mengubah protein, tetapi proteinnya bukan menjadi pepton, tetapi menjadi asam Asam amino. amino. Oke, sekarang tinggal kita cari jawabannya. Pencernaan yang ditunjukkan oleh nomor 1. Jadi kita tidak usah menghiraukan yang sebelah sini ya. Ini tidak usah dilihat, kita lihat yang di bagian lambung. Kira-kira apa jawabannya? Apakah benar asam lambung untuk memecah protein? Salah, karena dia untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Yang B, pepsin untuk memecah protein? Iya, betul. Kalau yang ini, amilase membunuh bibit penyakit. Bibit penyakit dibunuh oleh siapa? Asam klorida, betul. Menawarkan racun. Ini fungsi dari apa? Fungsi dari hati. Hati kalian, bukan hati-hati ya, hati kalian itu fungsinya untuk menawarkan racun. Tapi tentunya ada kadarnya ya. Nanti kalau kadarnya terlalu kuat, ya tidak kuat ini hatinya menawarkan racun. Dan Datan bisa sudah tidak pusing. Saya mau bertanya sampai sini.
Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Ya masih 10 menit lagi. Kita lanjutkan. Coba dilihat di sini, perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh huruf R. Ini yang ditunjukkan adalah kelamburan. Mengubah protein menjadi pepton. Oke. Mengubah protein menjadi pepton. Nama enzimnya apa? Pepsin. Oke. Kalau yang mengubah zat tepung menjadi zat gula, namanya apa? Amilase. Kalau mencerna lemak menjadi asam lemak? Lipase. Kalau yang memecah protein menjadi asam amino? Tripsin. Tripsin. Ini tadi adalah pepsin. Ya, betul. Ini sudah paham. Lanjut lagi. Pasangan daur hidup hewan yang benar. Kira-kira yang mana? 3. Nomor 3. Iya. Ini gampang sekali ya. Nomor 1 salahnya di mana ini? Harusnya berudu ini nanti ada berudu berkaki dulu. Ada berudu berkaki, begitu. Kemudian nanti kakinya semakin menghilang. Kakak muda baru nanti kakak dewasa. Ya, jadi ada di bagian tengah-tengah sini yang hilang. Oh, saya salah. Kalau capung, apanya yang salah? Helikopter. Apanya yang salah? Bulat. Ulat, kepompong. Nah, Salah ya, Bang. harusnya telur, kemudian capung muda, kemudian baru capung dewasa. Kemudian yang belalang juga apakah ada ulatnya? Tidak ada. Jadi belalang yang masih muda itu nimfa ya. Nimfa. Baru nanti belalang dewasa atau imago. Lanjut lagi. Nomor yang terakhir ini. Allah, masuk cuma buat keluar loh. Kira-kira apa ini? Kunang-kunang dan semut. Nomor apa ini? Semut. Nyamuk. 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 Kalau ini nyamuk ini. Nyamuk. Oke. Nyamuk. Kira-kira nyamuknya itu daur hidupnya seperti apa? Seperti Sekarang aku udah tahu cara keluarnya. Sekarang Telur. ya. cari. Mana yang benar jawabannya? Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup. Yang daur hidupnya sama seperti nyamuk. Daur hidupnya seperti ini. Kunang-kunang dan Kunang dan semut. Kunang-kunang dan kita lihat dulu. Ini berkaitan dengan metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis yang tumbuhan dan Sempurna dan tidak sempurna. tidak sempurna. yang sempurna. Contohnya apa? Tomcat Apalagi yang nggak berguna. ada kakak, ada Kupu-kupu. nyamuk, Apa? terus apalagi? Semut. Lebah, tawon, semut. Ada lagi? Terus Lalat. nah, Lalat. sangat.
Lalat. Ya, termasuk ya lalat. Kemudian yang tidak sempurna. Apa saja? Belalang, Belalang, kecoa, kecoa, yang takut kecoa, capung, capung, Gak takut apalagi jangkrik, jangkrik, betul. Ada laron, lagi laron. Laron itu dari apa sih? Belum jadi laron, yaitu lupa apa sih? Lupa? Ayam. Oke. Kemudian ada apa lagi? Kulit paso. Kepi. Ada kutu, daun. Kemudian satu lagi apa? Anggang-anggang. Ini biasanya ada di air yang ini. Anggang-anggang ini biasanya ada di air. Kan yang sama berhidupnya dengan nyamuk. Apa cirinya? Itu baru. Apa cirinya tadi jawabannya? Betul, kunang-kunang dan semut. Yang C, apa yang salah? Capungnya salah. capung, Yang B, apanya yang salah? rayap, Salah. Yang A, apanya yang salah? laron dan kepi. Iya, laronnya salah, B-nya juga salah. Oke. Itu kira-kira yang Bu Ratna bahas, ada 17 nomor jadinya. Kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak, Enggak. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? tidak, Enggak. Tidak bisa semua. Ya. Ini tambah mengerti atau tambah tidak mengerti? Tambah Tambah mengerti. Paham, Bu. Alhamdulillah. Ya, di sini sudah ada banyak ya partisipannya, ada 66 partisipan yang bergabung. Oh, nah di sini tinggal 2 menit. Apakah Bu Ratna tanyakan lagi ya? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. tidak, Gimana? Kalau tidak, nanti dipelajari lagi mulai dari awal tadi, mulai dari jantung sampai dengan ke sini, sampai dengan metamorfosis, itu dipelajari lagi karena tryout kalian juga berhubungan dengan materi-materi tersebut. Yang kemarin masih jelek nilainya, semoga tryout berikutnya menjadi lebih baik lagi. Yang sudah baik dipertahankan, jangan sampai kalau yang sudah baik kemudian sombong, nggak mau belajar, akhirnya nanti jadi anjlok nilainya. Semangat ya, tetap semangat. Besok lagi, kapan-kapan ketemu lagi dengan Bu Ratna. Yakin nih, nggak ada yang ditanyakan ini? Ya. Sudah tak ada. Yang dari SD Demanga, SD Nogopuro, SD mana lagi ya itu ya, Derasan dan lainnya, Bu Ratna ucapkan terima kasih. Rampung. Oke, Bu Ratna ucapkan terima kasih ya sudah bergabung. Oh iya, Bu Ratna informasikan SMP Muhammadiyah 1 Depok mengadakan tryout untuk kelas 6. Kami bekerja sama dengan Neutron. Bagi yang belum mendaftarkan, ayo masih terbuka kesempatan. Sudah? Ada yang sudah? Masya Allah. Alhamdulillah. Yang sudah teman-temannya diajak lagi biar tambah rame. Nanti tryoutnya ada online, ada offline. Jadi jangan dianggap pusing ya. Jadi nanti juga untuk pengetahuan kalian juga pasti nggak ada yang rugi kalau mengikuti tryout. Itu jangan lupa tetap sehat, tetap semangat. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jangan lupa 5M, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak,
menghindari kerumunan, dan juga Jarak 1 km. mengurangi aktivitas atau mobilitas di umum. Keluar rumah. Jaga jarak 1 km. Terima kasih semuanya. Besok lagi ketemu ya, Sama-sama. kapan-kapan. Ketemu lagi kalau misalnya Bu, pas sama-sama. tryout itu bagi yang ini nanti kita ketemu lagi. Iya. Terima kasih semuanya. Lagi. Semoga ilmunya Ya, sama-sama, Bu. bermanfaat. Wih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.